Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alanal insan sawwaha wa nafsiha wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para hadirin dan juga adik-adik yang semoga senantiasa Allah curahi dengan karunia dan kenikmatan yang berlapis-lapis dalam kehidupan di kesempatan dunia ini. Berharap minta kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini untuk mempersiapkan kita, apa ya namanya Pak di sini? Buka puasa atau batal puasa? Membatalkan puasa atau membuka puasa? Soalnya kalau populernya kan buka puasa. Seakan-akan puasa itu ditutup, ya. Lalu kemudian dibuka. Kalau batal, kalau panjenengan siang hari makan, itu namanya batal puasanya. Berarti kita nanti setelah ini batal atau buka? Monggo, terserah yang mana ya. Mau istilahnya buka, mau istilahnya batal puasa, membatalkan puasa, monggo. Berharap kepada Allah semoga majelis kita di kesempatan sore hari ini penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, mari kita awali apa yang menjadi niatan kita di kesempatan sore hari ini dengan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang kita inginkan tentunya. Nah, kalau saya bertanya kepada para jamaah, panjenengan lebih suka punya pilihan atau tidak punya pilihan? Punya? Alasannya? Nah, ini kok jawab gampang, beralasan sulit. Karena ada ingin yang diraih. Biasanya jawaban kita alasannya adalah karena kita ingin memilih yang namanya terbaik, maka harus ada pembanding. Namanya pembanding, maka pilihannya nggak boleh cuma satu, maka harus banyak pilihan. Dan itu memang gayanya manusia, lebih suka punya pilihan daripada tidak punya pilihan. Nah, sekarang saya kasih jenengan sebuah pilihan, karena panjenengan lebih suka punya pilihan tadi. Kita awali majelis kita dengan doa tentunya, dan pilihannya adalah panjenengan memilih dengan doa apa? Monggo dipilih. A, kita awali dengan doa subhanaka la ilma lana, atau B dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini soalnya waktu krusial ini Pak ya. Jadi waktu krusial itu bukan setelah zuhur, setelah asar itu krusial. Kenapa? Sudah pol-polan capeknya, apalagi sudah mulai tadi malam bangun belum tidur-tidur. Jadi nanti bisa jadi apalagi Masjid Radhatul Jannah ini kan karpetnya empuk, masuk tadi sudah tadi itu Pak, saya posisinya dari Gunung Sari. Itu hujan lebat, selebat-lebatnya. Sampai saya itu menunda keberangkatan setengah jam. Saya ragu naik mobil apa motor. Nah, mobil atau motor. Cek maps, merah semuanya. Walhasil saya naik motor, hujan lebat, baru sampai sepanjang rel kereta api itu, Siti Khadijah itu mulai reda, dan jalan provinsi itu sama sekali nggak ada air. Ternyata sampai sini saya sendirian yang pakai jas hujan. Iya, dibilang ngantuk Pak. Tapi kalau panjenengan nanti mau tertidur karena menikmati kenyamanan ini, ya tadi saya di luar itu hujan, dingin, masuk sini tambah dingin tadi. Karena nikmat suasana Masjid Radhatul Jannah ini. Nanti mungkin di antara panjenengan ada yang sedikit terkantuk-kantuk mungkin ya. Monggo. Tapi ya, tetap kita harus memilih. Kita awali dengan doa yang mana Bapak dan Ibu? Subhanaka la ilma lana atau bismika Allahumma ahya? Baik, monggo. Nanti yang pakai bismika Allahumma ahya, monggo, tapi dalam hati saja Pak ya. Nanti kalau pas tiba-tiba kesirep sebentar, insya Allah bernilai pahala tidurnya kita ya. Monggo kita awali dengan sebuah doa. Panjenengan insya Allah sudah hafal doa ini, tetapi untuk kebersamaan dan keterikatan hati kita dalam berjamaah, dalam berukhuwah, monggo sarang-sarang kita lafalkan bersama-sama. Mohon diikuti.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa yang kita baca ada surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali lagi kepada pertanyaannya, panjenengan lebih suka punya pilihan apa tidak? Punya pilihan. Saya awali dengan pertanyaan ini. Tema kita adalah apa kabar ruhmu? Namun saya prologi dengan mukodimah, panjenengan lebih suka dengan yang gaib apa yang nyata? Kalau ibu-ibu sudah ketahuan Pak, pasti lebih suka yang nyata. Karena ibu-ibu kalau ngomong sama suami itu kalimatnya nyata dulu, yaitu nafkahi aku lahir batin. Lahir itu nyata, batin itu tidak nyata. Dan urutannya pasti gitu Pak, lahir dulu baru batin. Gak ada nafkahi aku batin lahir, pasti lahir dulu. Istri itu, perempuan itu lebih suka, mohon maaf kata suaminya, Bu, aku kasih 5 juta sekarang atau 500 juta tapi gak tahu kapan. Itu lebih suka yang mana Bu? Yang sekarang, yang nyata-nyata. Nah, antara gaib sama yang nyata, mana yang biasanya kita sukai? Kebanyakan kita adalah yang nyata, karena akal kita lebih menyukai yang pasti. Pasti, saya ulangi lagi. Akal kita, logika kita lebih suka yang pasti. Pasti. Walhasil nanti membawa kepada perasaan. Tapi beda dengan iman. Iman itu tidak suka dengan yang nyata-nyata. Iman itu harus yang gaib. Coba kita buktikan sebuah contoh permisalan. Ini ibu-ibu dulu yang jawab. Bu, lebih suka yang mana? Ibu, pilih saja Bu. Yang mana Bu? 1, 2, apa 3? Monggo contoh. Bapak. Yang mana Pak? 2. Oke, 2. Nomor 1 ini mereknya singkatnya Dior. Ini Louis Vuitton, katanya gitu namanya Pak. Kemudian ini Gemes, Hermes katanya gitu ya. Ini sesuatu yang tampak. Tadi diantara bapak-bapak atau ibu memilih yang nomor 2. Anggap saja seperti itu. Tapi ingat, dalam kehidupan kita ada unsur yang tampak dan ada unsur yang tidak tampak. Sekarang saya akan menunjukkan unsur yang tidak tampak. Ini nggak kelihatan. Sekarang saya perlihatkan. Muncul akhirnya yang tidak tampak itu. Dan itu harganya per tasnya tadi. Pertanyaan saya, apakah tetap memilih yang nomor 2? Kalau saya kasih gratis, pilih yang nomor 3. Kenapa? Karena lebih mahal. Ketika muncul yang gaib itu menjadi nyata, ternyata yang lebih mahal itu yang gaib apa yang nyata? Yang gaib. Gaib itu lebih mahal. Gaib itu lebih bernilai. Gaib itu lebih berharga. Contoh ini kalau sekarang bapak-bapak. Bapak, saya mau bertanya, panjenengan kalau dikasih oleh Allah kemampuan membeli mobil, Allah yang ngasih nih, kemampuan membeli mobil, bukan mendapatkan mobil, membeli mobil. Panjenengan pinginnya mampu membeli Agya atau Alphard. Kenapa? Lebih mahal. Logika sederhananya, kalau kita mampu membeli Alphard, pasti kita juga mampu membeli Agya. Tapi kalau kita hanya mampu membeli Agya, maka kita tidak bisa membeli Alphard. Kenapa? Karena kita lebih memprioritaskan yang lebih mahal. Ya Allah, mampukan aku membeli yang paling mahal supaya bisa membeli yang murah. Tapi kalau kita hanya mampu membeli yang murah, kita akan kesulitan membeli yang mahal. Berarti yang kita inginkan adalah sesuatu yang berharga, yang mahal. Dan ternyata yang mahal itu yang gaib apa yang nyata Pak? Panjenengan tahu jawabannya. Bal tu'sirunal wal akhiratu. Apa terjemahannya?
kita lebih suka dengan urusan dunia yang tampak-tampak, yang terlihat-terlihat, yang nyata-nyata. Tetapi kata Allah, ada urusan akhirat yang lebih mahal dan lebih kekal. Berarti kalau kita hanya memprioritaskan dunia, khawatir akhirat enggak dapat. Tapi kalau kita memprioritaskan akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Karena mana yang lebih mahal? Akhirat apa dunia, Pak? Akhirat itu lebih mahal. Tadi sudah menyampaikan, khairu wa abqa, lebih baik, lebih bernilai, lebih mahal. Nanti kami buktikan. Nah, apa kaitannya dengan apa kabar ruhmu? Begini, poin besarnya adalah yang gaib itu lebih mahal, yang gaib itu lebih bernilai, yang gaib lebih berharga. Contoh, beliau masuk ke masjid. Ah, ini bapak siapa ya? Saya tidak tahu ya. Baru masuk ke masjid beliau. Pak siapa? Pak Yudi. Ustadz Yudi. J. Panjenengan masuk. Nah, ini tambah satu lagi nih, Pak. Alhamdulillah. Panjenengan masuk masjid, berharapnya apa, Pak? Doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Panjenengan minta rahmat ke Allah. Pertanyaan saya, panjenengan masuk masjid ini minta rahmat Allah atau nasi untuk buka puasa? Berharapnya, jujur. Kalau rahmat kalau nasi bungkus nyata. Berharap yang mana? Ya rahmat Allah. Kenapa? Itu lebih meskipun tidak tampak. Saya pernah memberikan sebuah analogi di Masjid Ratul Jannah. Ketika saya kemudian diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Singkat cerita, 10 hari kami di Tokyo. Saya ke KBRI, ke Komunitas Masyarakat Islam Indonesia di Tokyo. 10 hari di sana, saya pulang membawa amplop isinya yen ono, yen ga ono. Karena dari Jepang, Pak. Nggak ada rupiah, adanya yen ono, yen ga ono. Singkat cerita, jumlahnya itu tidak besar kalau pakai logika matematika. Kenapa? 10 hari di Tokyo cuma dapatnya sekian, yen ono, yen ga ono. Tapi saya teringat kata almarhum kiai saya di pesantren dulu, almarhum Kiai Haji Muhammad Masum Yusuf. Beliau mengatakan, awali sesuatu tanpa hitung-hitungan dan akhiri semuanya, hitung semuanya. Awali sesuatu tanpa hitung-hitungan, tapi saat engkau mengakhiri, hitung semuanya. Hitung itu hitungan matematika. Maksudnya apa? Awali sesuatu tanpa hitung-hitungan, ikhlaskan. Gak usah pakai hitung-hitungan sama Allah. Memang Allah menjanjikan 700 kali lipat. Panjenengan infak 1000, seharusnya dapatnya berapa? Kalau 700 kali lipat? 700.000. Sama Allah, gak usah hitung-hitungan. Ya Allah, aku infak 1000, engkau kasih mau 700 kali lipat, engkau kasih 7.000 kali lipat, terserah engkau ya Allah. Gak usah hitung-hitungan. Tapi kalau sudah dapat, hitung semuanya, Pak. Dalam artian matematikanya dihitung. Apa yang saya lakukan? Saya kan cuma dapat amplop dari KBRI. Cuma tiket pesawat saya hitung, Pak. Cuma kan saya nggak punya duitnya. Punyanya tiket, itu pun sudah saya buang. Tapi saya hitung tiket pesawat Surabaya, Soekarno-Hatta, Haneda, Tokyo itu 15.500.000. Saya hitung, saya dapatnya 15.500.000. Cuma duitnya nggak ada. Saya di sana mobilitas saya pakai Velfire. Saya lihat di Jemur Sari nyewanya 2,5 juta Pak Velfire. Saya kalikan, seharusnya saya itu kalau ingin menikmati Velfire kemana-mana harus membayar uang 20 juta. Tapi kan saya gratis. Saya hitung, Pak, dapat 20 juta. Walhasil semuanya saya hitung, sampai penginapan, sampai saya makan, saya hitung semuanya. Hatta saya itu dapat hadiah, saya hitung, Pak. Saya jumlahkan semuanya. Ternyata 3 digit jumlahnya. Cuma nggak ada duitnya. Tiket pesawat duitnya nggak ada. Naik Velfire ya cuma gitu rasanya. Ternyata ya sama ya, Pak, sama mobil saya. Kenapa sama, Pak? Karena Velfire itu rodanya bulat. Beda kalau mobil itu rodanya segi 9. Mau kayak Velfire, mau Alphard, kalau rodanya segi 9, aduh segini.
Semuanya mobil nikmatnya sama ternyata, mau yang mahal yang tidak mahal. Semuanya saya hitung, saya dapat 3 digit. Tapi yang saya dapatkan jauh di bawah 3 digit itu. Pertanyaan saya, yang 3 digit ada apa enggak Pak barangnya? Enggak ada. Barangnya enggak ada, ghaib. Yang kelihatan, yang yen ono, yen ga ono tadi. Pertanyaan saya, sebenarnya yang saya dapatkan banyak apa dikit? Banyak, cuma nggak kelihatan. Itulah sebuah analogi, yang nggak kelihatan itu lebih banyak. Saya bawa yang ke ranah yang lain. Jawa Timur di tahun 2022 kemarin, kenaikan teman-teman HIV AIDS di Jawa Timur naik sekitar 6.000 Pak. 6.000 pengidap HIV. Kenapa saya tahu? Mungkin panjenengan yang kenal saya adalah salah satu yang menggagas HIV survivor. Saya mengumpulkan teman-teman HIV di Surabaya, Jogja, Semarang, Jakarta. Kenaikannya itu di angka 6.000 Jawa Timur. Pertanyaan saya, itu yang ada angkanya Pak. Yang nggak kelihatan angkanya lebih banyak apa lebih dikit? Pasti lebih banyak. Pasti. Karena nggak akan ada yang berani mengekspos status dirinya. Biasanya privasi, dikip. Mereka nggak akan lapor teman-teman itu. Saya yakin lebih banyak angkanya yang nggak tampak itu. Maka sering saya sampaikan, sesuatu yang tidak tampak itu lebih bernilai, lebih berharga. Apa itu? Hal-hal yang gaib. Sekarang saya nanya kepada panjenengan, apa kabarnya hari ini? Bapak-bapak, Ibu, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Pertanyaan saya, yang sehat fisiknya panjenengan apa ruhnya panjenengan? Duanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini. Kita mulai masuk materi. Ada kata-kata sawwa pakai tasdid ya. Oh, ini belum saya kasih tasdid. Sawwa pakai tasdid. Itu artinya sempurna. Kalau ayatnya yang panjenengan hafal, wan nafsi wa ma sawwaha, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, wan nafsi wa ma sawwaha. Nah, kalau di sini saya ambil yang berbeda, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ada faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Ada macam-macam lah ayatnya di dalam Al-Qur'an. Tapi yang saya ambil adalah sawwa. Sawwa ini apa? Kesempurnaan saat Allah mengirimkan ruh ke dalam tubuh kita, atau mudahnya saat ruh ketemu dengan tubuh, itu kemudian muncul kesempurnaan. Apa itu? Muncul nafas. Nafas itu jiwa. Kalau tulisan Arabnya nafas itu gini, Pak. Nafsun. Nafas. Diambil oleh bahasa Indonesia, nafas itu bernafas. Orang yang bernafas tandanya orang itu hidup. Nah, ketika ruh itu ditiupkan, ketemu sama tubuh kita yang masih di dalam rahim ibunda kita masing-masing, maka ketika ruh ketemu jasad, muncul yang namanya nafas jiwa, dan saat itu orang itu hidup. Nah, di dalam jiwa itu ada fujur, ada takwa. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, yang disebut dengan kesempurnaan versinya Allah adalah orang itu hidup. Saya ulang lagi, definisi kesempurnaan yang Allah ciptakan untuk manusia adalah saat mereka itu hidup, mereka itu sempurna. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang lahir dengan bahasa kita anggota tubuh yang tidak sempurna, hakikatnya menurut ayat ini dia tetaplah sempurna. Karena definisinya adalah hidup. Terlepas hidupnya anggotanya, tubuhnya seperti apa, fungsi panca inderanya bagaimana, selama dia hidup, dia sebenarnya sudah mendapatkan kesempurnaan dari Allah. Maka kita tahu ada orang yang secara fisiknya itu saat lahir itu mohon maaf tidak lengkap, ternyata dia lebih sempurna menikmati hidup ketimbang yang anggota tubuhnya yang lengkap. Tuh lihat yang Piala Dunia kemarin, yang sempat trending topik pembukaannya itu. Siapa Pak? Anggota tubuhnya bagaimana? Nggak tahu, nonton Piala Dunia kemarin Pak. Yang di Qatar kemarin itu. Salah satu ada YouTuber yang tubuhnya hanya sampai
perutnya saja, pinggulnya saja, kakinya nggak ada. Tapi Masya Allah yang dilakukannya. Kalau bahasa kita, cacat anggota tubuhnya. Tapi hidupnya lebih bernilai ketimbang kita yang sempurna. Ada orang yang kita sebut, mohon maaf, tuna netra. Meskipun teman-teman itu nggak suka Pak kalau dipakai kata tuna netra, tuna rungu. Mereka itu bahkan lebih senangnya itu pakai langsung tuli kalau tuna rungu. Kalau pakai tuna mereka itu katanya itu bahasa kasarnya bagi mereka. Langsung saja tuli gitu. Nah, ada yang tidak bisa melihat, kita sebut buta. Apakah saat lahir kemudian panca inderanya matanya tidak berfungsi kita katakan tidak sempurna? Sempurna menurut Allah. Kenapa? Ada orang yang buta ternyata lebih bernilai fungsi matanya dengan tidak menghasilkan dosa. Bahkan dengan itu dia bisa menghafal Quran. Sedangkan kita yang punya mata. Maka kalau ditanya Pak, panjenengan lebih suka ujian apa tidak? Ayo saya tanya, panjenengan lebih suka ujian apa tidak? Tidak suka. Kalau tidak suka logikanya nggak usah punya mata, karena mata adalah ujian. Kalau panjenengan nggak suka ujian, ya panjenengan nggak usah punya mata, karena mata adalah ujian. Dipakai untuk baik atau untuk buruk. Berarti saudara kita yang mohon maaf ditakdirkan oleh Allah kemudian panca inderanya tidak berfungsi, sesungguhnya ujiannya lebih sedikit. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ruh. Ruh itu saat ketemu dengan jasad, maka apa tadi Pak munculnya? Nafas, jiwa. Dan saat itu juga tubuh kita menjadi hidup. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini. Fungsi ruh di dalam kitab Ruh. Jadi ada kitab namanya Ruh, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim ini di dalam kitabnya Ruh itu menuliskan fungsi ruh untuk tubuh. Ada 3. 1, menghidupkan tubuh. 2, menggerakkan tubuh. 3, menyehatkan tubuh. Coba kita breakdown satu persatu. Fungsi ruh ke tubuh menghidupkan. Maaf, tadi kita sudah mengetahui saat ruh ditiup maka kemudian muncul nafas. Nafas itu jiwa. Tandanya adalah orang itu kemudian hidup. Semisal nih Bapak dan Ibu para jamaah, saya tiba-tiba meninggal nih. Sekarang nih saya tiba-tiba meninggal. Yang hilang dari tubuh saya apa? Ruh. Yang hilang dari tubuh saya ruh. Ya. Tiba-tiba kemudian saya hidup lagi. Berarti Allah mengembalikan ruh. Kalau saya meninggal, tubuh saya bergerak apa tidak, Pak? Saya tidak bergerak, meninggal gini. Ya kan nggak tahu Pak ya, apakah saya meninggal saat ini atau panjenengan duluan dari saya? Monggo, saya ikhlas kok kalau panjenengan duluan. Nggak ada yang tahu. Iya. Ramadan tahun ini dimulai tanggal berapa Pak? Kok bingung toh? 1 Ramadan. Iya, Ramadan tahun ini dimulai tanggal 1. Harinya baru hari Kamis. Gampangnya gitu aja untuk ingat. Hari Rabunya suami dari ibu susuan saya itu meninggal. Hari Rabunya meninggal mendadak. Paginya itu masih ya biasa-biasa saja. Qadarullah, siangnya agak-agak sesak bagaimana, kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal sorenya. Besok Ramadan atau malam itu kan sudah tarawih. Yang menarik itu ada ucapan gini. Yo emane dilungkas ketemu Ramadan, kok yo gak sempat ketemu tamu agung. Kata yang di sampingnya, sudahlah, kalau orang sudah meninggal itu kita tinggal husnuzon. Berarti sama Allah nggak ditemukan Ramadan, modalnya sudah cukup untuk ketemu Allah, maka nggak perlu ditambah kesempatan nambah di bulan Ramadan. Kata salah satu takziah. Pertanyaan saya, berarti pesannya Pak untuk kita yang masih ketemu bulan Ramadan apa Pak? Kalau ada orang yang meninggal nggak sempat ketemu Ramadan, kita harus husnuzon, modalnya sudah cukup, nggak perlu ditemukan Ramadan. Berarti kalau orang yang ketemu Ramadan,
Modalnya nggak cukup ketemu sama Allah, maka dikasih kesempatan. Kembali lagi Bapak dan Ibu, adik-adik yang semoga dimuliakan oleh Allah, saya kemudian diam, tubuh saya diam. Maka ketika ruh dikembalikan, saya hidup. Dan kita meyakini ini, apapun agama kita, apapun warna kehidupan kita, bahkan orang yang tidak percaya dengan Tuhan pun meyakini dalam tubuh kita ini ada unsur yang gaib dan unsur yang nyata. Orang ateis pun meyakini adanya unsur yang gaib. Dan kita meyakini yang gaib itu adalah ruh. Maka ketika ruh itu ditiupkan oleh Allah ke tubuh kita itu hidup. Maka pertanyaan saya, yang penting itu ruh apa tubuh, Pak? Kalau pakai ini tadi. Ruh, karena ruh yang menghidupkan tubuh. Tubuh kalau nggak ada ruh, mati. Berarti sesuatu yang menjadi sebuah penyebab itu perlu kita prioritaskan. Penyebab kita hidup adalah ruh. Poin yang pertama, ruh menghidupkan tubuh. Poin yang kedua, ruh menggerakkan tubuh. Saya bertanya kepada seluruh para jamaah batal puasa. Saya lebih menggunakan kata batal puasa, bukan buka puasa, karena puasa kita nggak menutup, ya, jadi nggak perlu dibuka. Jamaah batal puasa Masjid Rotul Jannah, yang membuat panjenengan datang ke sini siapa? Allah. Ada lagi, Pak? Takmir. Ada lagi? Mungkin kata si anak, ibu saya Ustaz. Kata si anak, saya disuruh ke sini gitu ya. Siapapun yang menjadi jawaban kita, selipkan di antara jawaban itu ruh kita yang menggerakkan, Pak. Ruh kita yang menggerakkan tubuh-tubuh kita di sini. Dari mana dalilnya? Ini salah satu di antaranya. Rasulullah bersabda, al-arwahu junudum mujannadah. Arwah ini, Bapak Ibu, arwah, nih lihat redaksi hadisnya. Arwah ini artinya adalah jamak dari ruh. Ruh itu arwah. Bahasa Arabnya. Cuma sayang diambil bahasa Indonesia, konotasinya negatif. Arwah, bergentayangan. Padahal arwah itu ya makna dari ruh itu sendiri yang jumlahnya banyak. Cuma dipakai bahasa Indonesia jadi arwah, bergentayangan. Pasti konotasinya negatif. Apa kata Rasulullah? Al-arwahu junudum mujannadah. Ruh itu seperti halnya pasukan. Nggak perlu mengenal satu dengan yang lainnya. Asal sinyalnya oke, frekuensinya pas, visi misinya itu nyambung, maka mereka akan bergerak bersama-sama. Kalau saya menyampaikan ruh itu bisa menggerakkan tubuh, mungkin kita berpikir nggak masuk akal, Ustaz. Tapi izin saya berikan sebuah analogi. Kalau yang gaib itu bisa menggerakkan yang nyata. Kalau yang unsur gaibiyah bisa menggerakkan tubuh kita. Contoh, panjenengan kenal Ida Dayak enggak? Iya, kenal ya? Oke, alhamdulillah ya, kenal Ida Dayak ya. Ustadz Muhammad Faizar. Bukan cuma 2-3 orang. Toh ini gimana? Lebih kenal. Oh, Masya Allah. Suatu saat saya sempat bermajelis tiga hari dengan beliau di Jogja waktu itu. Saya, Ustadz Muhammad Faizar, Ustadz Salim Afillah, Habib Ja'far Al-Jufri Jogja, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Kita 3 hari bermajelis mulai subuh sampai malam. Satu waktu saya bertanya ke Ustadz Muhammad Faizar, Ustadz Muhammad Faizar ini pengisi apa, Pak? Biasanya spesialisnya? Ruqyah, benar. Di Trans 7 beliau. Saya nanya sama Ustadz Muhammad Faizar, Ustadz, selama meruqyah jamaahnya Ustadz Muhammad Faizar, yang paling amazing, paling aneh, paling irasional, nggak masuk akal, yang seperti apa, Ustadz? Dijawab oleh Ustadz Muhammad Faizar, posisi waktu itu kita di mobil. Kata Ustadz Muhammad Faizar, waktu saya ruqyah Ustadz, itu langsung lompat, langsung lari, langsung nempel tembok. Nempel tembok. Apa ya? Spiderman. Nempel kayak cicak gitu, Pak. Nempel, ceplek,
di tembok. Pertanyaan saya, masuk akal apa tidak, Pak? Nggak ada bantuan apa-apa, langsung lompat nempel sendiri. Masuk akal? Tidak. Cuma kita melihat, Ustadz Faizal dan timnya langsung melihat, nempel. Berarti kan masuk akal karena tampak oleh panca indera kita. Logis. Cuma pertanyaan saya, tubuh itu kan nggak bisa nempel di tembok. Tubuh kita ini, kalau secara normatifnya, secara normalnya, pertanyaan saya sederhana. Lalu siapa yang menggerakkan tubuh itu bisa nempel, Pak? Yang orang nempel tadi itu loh, kira-kira siapa? Jin. Karena posisinya sedang ya, kalau ruqyah itu tentunya ada pengaruh makhluk gaib yang kita kenal dengan jin. Jin bisa menggerakkan tubuh kita. Kenapa kita tidak meyakini ruh yang gaib juga bisa menggerakkan tubuh kita? Jin yang gaib saja, yang tidak selalu muslim, tidak selalu jin itu beriman. Bahkan kata Dr. Muhammad Isa Daud, kalau panjenengan tahu, tahun 90 atau 2000 awal ada buku warna biru, namanya judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Kalau panjenengan ada yang pernah baca bukunya, Pak? Dialog dengan Jin Muslim. Saya masih punya bukunya sampai sekarang. Tahun 2004 saya ikut seminar beliau di Kairo waktu itu. Apa kata Dr. Muhammad Isa Daud? Mau itu jin muslim, mau jin kafir, jangan sekali-kali kamu berinteraksi menjalin pertemanan dengan jin. Jangan. Nah, yang ingin saya sampaikan, jin ini kan makhluk gaib. Menariknya kita meyakini, sering kita lihat kalau ada orang kesurupan istilahnya kita, itu kemudian melakukan anggota tubuhnya gerakan yang tidak masuk akal. Dan kita meyakini yang menggerakkan itu adalah jin. Dan jin itu makhluk gaib yang tidak pasti beriman, kita meyakini bisa menggerakkan tubuh kita. Kenapa kita tidak meyakini ruh yang gaib yang selalu beriman kepada Allah, kemudian tidak kita yakini bisa menggerakkan tubuh kita? Bisa, Bapak dan Ibu. Maka sekali lagi panjenengan datang ke sini, salah satu yang menggerakkan adalah ruhnya panjenengan. Kenapa? Ruh itu senang dengan sebuah kenikmatan-kenikmatan. Modalnya ruh untuk sehat itu cuma satu, iman. Segala sesuatu yang terkait dengan keimanan kepada Allah itu asupan ruh yang paling menyehatkan. Dari mana dalilnya? Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-172 yang percakapannya ruh dengan Allah itu loh, Pak. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Waktu ruh itu di alam ruh, belum ditiupkan ke tubuh kita, ruh itu ada komunikasi dengan Allah. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kalian mengimani aku apa tidak, wahai para ruh? Allah bertanya. Ruh-ruh saat itu menjawab, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Maka setelah itu ruh punya keimanan, baru ditiupkan ke tubuh kita. Dan tubuh kita pas awal kali hidup sebenarnya sudah punya modal iman. Baru ketika menginjak usia 5, 7 sampai 11 tahun, 14 tahun baru akal yang berfungsi. Akil balik. Tapi sebelumnya kita punya modal iman. Dan coba kita perhatikan anak-anak kita yang usianya belum akil balik. Fungsi iman yang terbesar adalah melihat segala sesuatu baik. Panjenengan dapat ujian. Kita melihatnya, Pak, ujian itu baik atau buruk? Baik. Kenapa? Kalau dengan kacamata iman kita melihat ujian itu pasti baik. Kenapa? Nanti ada saja hikmahnya. Itu teman kami HIV dapat ujian, dia nggak ngapa-ngapain, Pak, ketularan melalui bekam. Dia bekam ke tempat yang tidak baik, yang tidak steril, yang tidak ada lisensinya, macam-macam lah, tertular, Pak. Apa yang kata dia? Apa salah saya, Ustaz? Ada seorang ibu-ibu, sekarang lebih banyak ibu-ibu, Bu, ibu-ibu muda yang baru nikah dengan seorang laki-laki, suaminya ini HIV, nggak cerita kalau dia HIV, Pak. Dan itu yang paling banyak saat ini. Si suami nggak mau menceritakan aib, katanya alasannya. Padahal kan aib boleh kita buka dalam kondisi tertentu untuk sebuah kebaikan. Itu para saksi di ruang sidang, para jaksa, apa nggak buka aib? Boleh buka aib kalau untuk sebuah kebaikan. Ini tidak membuka alasannya aib. Walhasil banyak ketularan istri-istri yang sebenarnya itu tidak ngapa-ngapain. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah sebuah kenikmatan untuk ruh itu adalah hal yang gaib, yang imaniyah, bukan yang lainnya.
Maka kalau kita ingin memberikan sajian ternikmat untuk ruh kita, adalah sesuatu yang sifatnya imaniyah. Dan yang terakhir, ruh itu apa Pak? Ibu, para jamaah tadi fungsinya menyehatkan tubuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Al-Qur'an, salah satu nama adalah dari Al-Qur'an adalah Asy-Syifa. Artinya bukan obat, penyembuh. Kalau obat akan identik dengan penyakit medis. Asy-Syifa itu bukan obat, daun wa dawa. Kalau asy-syifa itu penyembuh, maka panjenengan perhatikan, Al-Qur'an itu menyembuhkan penyakit yang medis dan non medis. Bukan asy-syifa itu hanya yang non medis, yang medis. Saya punya siswa SMA kelas 12 kena kanker otak. Dibawa ke rujuk RSI Jemur Sari untuk operasi yang keempat, Pak. Qadarullah kemudian setelah operasi yang keempat meninggal. Ada kalimat menarik dari dokter spesialis waktu itu mengatakan kepada orang tuanya, saya mendampingi terus. Ibu, kami sudah angkat tangan. Sudah biasa Pak ya, kalau dokter pada posisi tertentu kan sudah berucap kalimat itu. Tapi yang disalahpahami oleh pasien putus asa. Tapi dokter ini baik Pak. Ibu, kalau ada dokter berucap sudah angkat tangan, itu berarti dokter itu meminta ibu jangan meminta bantuan ke dokter. Minta langsung kepada yang maha kuasa dengan kekuasaan yang di luar akal manusia. Ibu bukan untuk ibu berputus asa, ibu sekarang bahkan lebih kuat berharapnya sama Allah, bukan sama manusia. Dan kita tahu Bapak dan Ibu, penyakit kita ada yang medis non medis. Kita contoh misalnya, kalau kesengat kalajengking misalnya, itu penyakit medis apa non medis? Medis kelihatan ya Pak ya. Oh diinikan, dikompres macam-macam dan sebagainya. Tapi panjenengan buka tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Fatihah, itu pasti akan menyangkut sebuah hadis tentang kisah seorang sahabat yang kemudian berdakwah tapi tidak diterima oleh satu kampung itu, kemudian mau keluar dari kampung itu, dipanggil lagi karena pemuka kampung itu kesengat kalajengking. Kemudian dipanggil lagi, diminta untuk menyembuhkan. Sahabat ini tidak tahu, tidak pernah diajari oleh Rasulullah, lalu kemudian mengucapkan saja suratul Fatihah. Dan kemudian tanpa wasilah air, tanah, apapun juga. Kemudian sembuh. Dikasih hadiah kambing, nggak berani memakan, dibawa pulang menemui Rasulullah. Nanya sama Rasulullah, kami apakan ini? Loh, ada apa? Kemudian aku habis meruqyah ya Rasulullah. Wa ma yudrika bitaraqi. Kamu tahu dari mana ruqyah itu? Apa jawabannya? Minal ilham. Aku tahunya dapat ilham. Apa kata Rasulullah? Oh, baik. Menariknya, Rasulullah mengizinkan sahabat ini memakan hadiah kambing. Kulu dalam hadis itu. Silakan makan. Tapi menariknya, Rasulullah melanjutkan, wa at'imuna. Tapi jangan lupa, aku juga minta. Rasulullah juga ikut makan. Berarti hal itu diperbolehkan. Cuma pakai Al-Fatihah, Pak. Ibu, nggak pakai kompres, nggak pakai obat, nggak pakai apa. Penyakit medis bisa jadi sembuh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa untuk medis atau non medis. Nah, yang ingin kami sampaikan, kenapa ruh itu bisa menyehatkan? Karena dari ruh itulah tubuh kita bisa jadi sehat. Contoh, teman-teman HIV itu Bapak dan Ibu kalau terlambat makan saja itu adalah gliyeng, pusing, terlambat makan 4 jam 5 jam sehari-hari. Salah satu tim dakwah saya ada anak HIV dari salah satu tim dakwah. Kalau kami keluar kota, safari gitu, kalau terlambat makan pasti gliyeng. Berarti kalau pakai logika sederhana, kalau dia bulan Ramadan Pak nggak bisa puasa. Dan memang kebanyakan teman-teman HIV itu tidak puasa Pak, langsung bayar fidyah. Kebanyakan. Tapi ternyata ada juga cukup banyak yang saya kenal puasanya itu aman. Bahkan teman kami tadi pagi masih saya tanya, gimana sampai hari sekian? Aman Ustaz. Padahal dia sakit. Dan menariknya Bapak Ibu, dia mendapatkan penyakit tambahan lagi bulan Oktober kemarin. Yang saya tanya tadi pagi nih, saya WA. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah aman Ustaz. Apa dia dapat tambahannya? Leukemia.
kanker darah. Usia masih 37 tahun. Karena kena imunnya kan, HIV kan menyerang imun. Singkat cerita, begini. Kenapa dia itu bisa puasa menikmati padahal fisiknya itu sakit? Apa jawabannya? Enggak tahu Pak Ustadz, mungkin ruh saya lagi sehat. Maka akhirnya tubuh saya kuat. Dan menariknya leukemianya Bapak dan Ibu itu tidur. Saya dikirimi videonya. Kalau nanti panjenengan mau, ternyata puasa itu terlepas hadisnya Rasulullah ini itu diperselisihkan para ulama dhaif atau tidak, berpuasalah kamu akan sehat. Tapi menurut ilmu ini, video ini, salah satu dokter dari Amerika, saya dikirimi videonya, puasa itu adalah menidurkan virus kanker. Dan itu dibuktikan oleh teman saya tadi, Pak. Bulan September dia itu divonis 9 bulan lagi akan meninggal. 9 bulan, stres dia. Curhat sama saya, malah saya guyoni, Pak. Saya juga rada-rada stres, setiap ketemu nangis terus kerjaannya. Akhirnya saya guyoni dengan logika, bukan pakai perasaan. Sudahlah Mas, mending Mas sudah ketahuan kapan meninggalnya daripada saya. Secara logika loh Pak, bukan secara perasaan ini ya. Ayo coba Pak, secara logika lebih enak mana? Yang tahu apa yang tidak tahu? Yang enak yang tahu. Misalnya nih, tanggal 15 Juni meninggal, 14 Juni dia pasti akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena besok akan berharap pas meninggalnya kalimat la ilaha illallah. Lah saya besok nggak tahu besok meninggal pas lagi ngapain. Kan lebih enak yang sudah tahu jadwalnya. Saya guyoni gitu. Loh logis Mas, enak sampean timbang aku. Tapi tambah nangis tambah kenceng, Pak. 2 bulan, Pak, mempraktekkan nasihatnya Ustadz Muhammad Faizar. Kalau panjenengan mungkin yang sering ada yang bahas kanker itu, Pak. Live video YouTube-nya masih ada. Kata Ustadz Muhammad Faizar, sholat tahajud, baca Quran surat Al-Baqarah, posisi duduk sampai subuh, dipraktekkan, Pak, 2 bulan. Dites sehat. Tidur virus leukemianya, Pak. Padahal parah di sini itu hitam-hitam, saya dilihatkan tubuhnya itu. Langsung saya lihat, saya pegang gini. Tidur, Pak, virusnya itu. Secara medis ternyata juga dianalisa. Ternyata leukemia ini kan memakan sel darah putih. Nah, ternyata sel darah putih yang dimakan oleh leukemia ini dihasilkan oleh virus HIV. Jadi virus HIV membuat replika sel darah putih. Berarti kan nggak ori yang dimakan sama leukemia. Ya makan kemasan gitu loh, Pak. Walhasil leukemianya ini nggak sehat karena makanannya bukan asli sel darah putih, hanya replika yang dibuat oleh virus HIV-nya. Ini secara medis kata dokternya. Kalau sudah Allah memiliki pilihan untuk kita, itulah yang terbaik. Nah, yang ingin kami sampaikan para jamaah, ruh itu sehat. Kalau ruh sehat, maka akan menyehatkan tubuh kita. Saya buktikan dengan sebuah kalimat tanya. Bapak dan Ibu, jamaah batal puasa Masjid Radul Jannah, sanggup nggak puasa Ramadan 30 hari berturut-turut? Puasa Ramadan 30 hari berturut-turut sanggup? Sanggup, Masya Allah. Sudah dipraktekkan tiap tahun. Pertanyaan kedua, sanggup nggak puasa 30 hari berturut-turut? Nggak ada Ramadannya. Ayo, tanpa Ramadan sulit. Kenapa? Karena Allah sudah menyajikan semua kenikmatan di bulan Ramadan ini hanya spesial dari 12 bulan, hanya di Ramadan ini. Dan semua kenikmatan yang Allah janjikan semuanya ghaib. Contoh, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ampunan nyata apa ghaib? Ghaib, ampunan. Kita nggak bisa mengetahui. Contoh yang kedua, barang siapa yang berpuasa dengan semua amal kebaikan akan mendapatkan privilege, pintu karpet merah, pintu khusus, babur Yan, ghaib apa nyata, Pak? Ghaib. Barang siapa yang berpuasa, bau mulutnya atyabu min rihil mis, harum sekali. Ghaib apa nyata? Nyatanya apa? Nyatanya bau. Semua yang Allah sajikan di bulan Ramadan ini, boleh saya katakan semuanya ghaib. Pertanyaan saya, kalau yang Allah sajikan ghaib, yang menikmati yang nyata apa yang ghaib? Yang ghaib. Kalau ada yang goib, yang makan yang goib, ruh.
goib. Kalau ada yang nyata, nanti apa menunya ini Pak? Masih. Kenapa Bu? Garang asem. Nyata itu Pak. Berarti yang menikmati yang nyata, tubuh panjenengan. Nggak mungkin yang goib menikmati yang nyata. Horor. Contoh misalnya di sini ada air putih Pak. Ada air putih. Tiba-tiba air putih yang nyata ini dinikmati sama yang goib. Tiba-tiba berkurang sedikit demi sedikit Pak. Habis. Kan horor. Kalau yang goib menikmati yang nyata. Maka konsepsinya biarlah yang goib menikmati yang, dan yang nyata menikmati yang. Kita buktikan berikutnya. Bapak dan Ibu, kalau di luar Ramadan kita makan 3 kali, anggap saja 3 kali umumnya, pagi, siang, malam, berarti 3 piring. Ramadan 2 piring, sahur dan buka. Pertanyaan saya sederhana, sahur ada yang penuh Pak makannya? Enggak. Bahkan cepet kan? Kenapa? Kata Syekh Ramadan Al-Buti dan ditegaskan oleh Syekh Ali Jum'ah waktu saya bertalaki dengan beliau. Syekh Ali Jum'ah itu mufti Mesir. Karena di waktu sahur kata Rasulullah, inna fis suhur barokah. Di waktu sahur ada berkah. Nah, berkah yang gaib itu dinikmati oleh ruh kita. Lah baru nasi goreng, sate yang menikmati itu tubuh. Ruhnya kenyang, berefek pada tubuh kita. Walhasil tubuh kita juga kenyang. Sama halnya waktu buka puasa. Buka puasa Pak. Saya Ramadan tahun ini memaksakan diri saya untuk berbuka puasa itu di tempat publik, di tempat ramai. Baru cuma 2 kali saya buka puasa di rumah sampai hari ini. Ini saya buka puasa. Bahkan kebanyakan saya memaksakan saya harus berbuka puasa, mohon maaf bukan maksud apa-apa, di hotel atau di restoran, minimal restoran Pak. Kenapa? Saya punya riset. Saya ingin tahun ini saya itu meriset pola buka puasa orang Surabaya bagaimana. Kemarin saya buka puasa di Four Points. Sebelumnya saya buka puasa di Sheraton. Sebelumnya di beberapa hotel. Hanya untuk meriset apa itu pola buka puasa. Saya tulis judul riset saya itu antara inti dan untu. Tahu untu Pak? Gigi. Ya, waktu buka puasa, lihat berkahnya Allah itu banyak. Menyegerakan puasa itu hukumnya sunnah. Sunnah dilakukan dapat pahala. Tapi lihat orang yang berbuka puasa, ketemu kolega, reuni, azan berkumandang, kapan makannya? Belum tentu langsung. Keasikan ngomong. Berarti sunnah sudah hilang. Dia lebih menikmati secara fisiknya. Yang kedua, azan berkumandang, kita diserahkan buka, lalu menikmati doa. Dan doanya adalah salah satu laturadu dakwatuhum as-shaim hatta as-shaim haina yuftira. Orang yang berbuka doanya diijabahi. Ada yang berdoa Pak? Dan yang lebih parah lagi adalah kemubaziran. Yang paling parah di salah satu hotel di kota Surabaya. Saya sengaja duduk di meja yang panjang, 20 orang. Kemudian kita ngobrol sebentar, azan berkumandang. Saya pimpin doa. Ayo doa semuanya. Tiba-tiba langsung mengambil makanan itu kayak gunung Merapi. Saya tanya, loh kenapa Mas kok ngambilin buahnya? Mumpung Pak Ustadz. Mumpung apa? Mumpung di hotel makanannya enak-enak. Plus mumpung gratis Pak Ustadz. Makan Pak. Apa yang terjadi? Azan berkumandang. Sudah saya pimpin doa bersama. Apa yang terjadi? Habis apa enggak Pak? Ya habis. 20 orang itu, sisanya banyak di piring Pak. Apa itu bukan kemubaziran? Dan panjenengan tahu ayatnya. Sesungguhnya mubazir adalah saudaranya syaitan. Peluang kebaikan ternyata menghasilkan dosa. Itu saat buka puasa. Dan yang lebih parahnya, maghribnya gak lambat meneh. Ketinggalan maghribnya itu. Kenapa? Untu. Gara-gara untu ini loh Pak. Supaya untu ini bukan intinya, untunya. Itulah kenapa saya sampai mau-maunya harus memaksakan seperti itu. Kalau dapat undangan, saya bersyukur. Nggak dapat undangan, saya memaksakan. Saya bilang sama istri saya, yuk sekarang ke hotel sana, sekarang ke hotel sana. Memaksakan. Supaya untuk bisa meriset itu. Ya, mohon dimaklumi panjenengan yang kenal saya basicnya seorang guru. Maka saya harus ada
data. Setelah saya buka itu saya jagongi yang namanya musolahnya atau masjidnya Pak. Tak jagongi berapa yang sholat. Saya nanya, hari ini mohon maaf Mbak, Bu, yang daftar di hotel ini berapa? Ini. Oh sekian. Saya jagung di situ. Gak banyak Pak yang langsung ke masjidnya atau musolahnya. Sedikit sekali. Nah, kembali lagi. Bulan Ramadan ini kenikmatan terbesar itu ruh sebenarnya. Karena semua yang Allah sajikan gaib. Maka yuk, mumpung di bulan Ramadan ini tinggal sisa beberapa hari ini, berikanlah kesempatan untuk ruh kita menikmati sajian-sajian yang paling enak. Nanti 11 bulan berikutnya ruh kita itu sudah sehat. Karena hadirnya hanya di bulan Ramadan ini. Apalagi di 10 hari terakhir ada kenikmatan yang ghaibiyah sekali yang kita tidak tahu, dan itu serasa nilainya sangat luar biasa dahsyatnya, Lailatul Qadar. Dan itu dinikmati oleh ruh, bukan fisiknya panjenengan. Fisik kita, ayo kita akui, tambah capek 10 hari ini, minimal tambah ngantuk. Tapi ruh kita insya Allah tambah seger. Maka kalau kita pakai keseluruhannya, coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, Ramadan ini tubuh itu semakin ringan, enak, perut itu semakin kempes. Setelah Ramadan offset lagi perut itu. Enak, nggak usah ngapa-ngapain, sehat. Sehatnya tubuh itu bukan langsung ke fisik, tapi kepada ruh terlebih dahulu. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tutup di sini dengan sebuah pertanyaan. 5 menit lagi, nggak sampai. Saya mau bertanya kepada panjenengan. Pilih yang mana, Pak? Dari kata menzolimi, dari kata zolim itu, menzolimi diri sendiri, dizolimi orang lain, menzolimi orang lain. Pertanyaan saya, yang paling enak yang mana? Yang enak dulu pertanyaannya, baru nanti yang tidak enak. Yang paling enak yang mana, Pak? Dizolimi orang, doanya makbul, punya kesempatan berdoa. Menzolimi orang lain, mungkin ada enaknya, tapi ya tidak baik. Apa enaknya? Ya rotok puas gitu, Pak. Rasakno tipe yo. Tapi tentunya itu dosa. Tapi kalau pertanyaan saya, yang paling nggak enak yang mana? Menzolimi diri, sudah nggak ada kepuasan, nggak ada kebaikan, sakit lagi. Dan apa definisi menzolimi pada surat Fatir kalau dikaitkan dengan Al-Quran? Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Gampangnya gini, zalim itu kita membutuhkan sesuatu. Sesuatu itu sudah ada di depan kita. Kita punya kesempatan untuk menikmati sesuatu itu. Kita punya kemampuan untuk menikmati sesuatu itu. Tapi sesuatu itu tidak kita Ada orang sakit, sudah punya obat, butuh obat, ada air minum untuk memudahkan dia minum obat, tapi dia nggak minum. Apa yang terjadi? Tambah sakit. Ruh kita butuh sajiannya Allah, ruh kita butuh ampunan, ruh kita butuh keimanan, ruh kita butuh surga. Sesuatu yang dijanjikan oleh gaib, dan di depan kita banyak sajian-sajian itu, dan kita punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Tapi ternyata kita tidak mau mengambil kenikmatan itu. Khawatir kita menjadi orang yang menzalimi diri sendiri. Maka hati-hati. Kesempatan yang dimiliki bisa jadi menjadikan kezoliman untuk diri. Masih ada beberapa hari, monggo kita maksimalkan untuk kenikmatan ruh kita. Semoga dengan itu ruh bisa juga memberikan kebaikan untuk tubuh kita. Karena yang gaib lebih berharga daripada yang nyata. Ini yang dapat saya sampaikan. Karena bulan Ramadan ini, orang-orang yang bergabung di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Dan saya lihat panjenengan juga orang-orang yang beriman. Dan tandanya salah satu orang beriman itu enggak nanya kalau sudah paham. Ini surat Al-Maidah itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tasaluina syaitub dalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, enggak usah nanya kalau sudah paham. Nanti mengurangi pemahaman, ya. Kan Al-Baqarah 183 juga panggilannya ya ayyuhalladzina Manu kutiba alaikumusiyam. Sama-sama beriman, ya insyaallah panjenengan sudah paham, ya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, dan sudah pukul, masih ada waktu Pak Maredi? Nggih, monggo kalau ada yang diobrolkan Pak, 5 menit barang.
Jak. Oh, ada. Oh, nggih, Bapak, monggo yang baju coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tadi viral tentang ibu ini daya. Bagaimana menurut Anda Ustaz? Tentang pengobatan yang dilakukan beliau. Karena beliau ini istimewa. Jadi hubungannya biaya terus langsung di tahun tapi siang saya tidak masuk ke hati saya itu hanya sambil nari-nari walaupun dia sendiri menunjukkan asal Allah. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Singkatnya ini pendapat pribadi saya based on my experience, pengalaman saya pribadi. Jadi tidak sifatnya ini general atau saya sebut ini kasuistik sajalah. Kuncinya di minyaknya. Kuncinya di minyaknya. Dikenal dengan minyak bintang. Panjenengan kalau melihat wajah saya, panjenengan tebak, saya asalnya dari mana? Saya aslinya mana, Pak? Kalimantan. Ya, saya asal dari Kalimantan Selatan. Kakek saya ada kaitannya dengan Dayak. Makanya katanya saya agak putih. Padahal ya enggak juga, Pak. Di pesantren saya hitam kok. Cuma sekarang agak putih sedikit. Waktu kami di Kalimantan, saya sering berinteraksi dengan teman-teman. Contoh, ada teman kami perempuan ketabrak di Mesir. Selama 3 bulan enggak bisa ngapa-ngapain. Lurus tubuhnya. Lurus. Di kasur itu di Mesir. Singkat cerita, dokter sudah angkat tangan 4 bulanan, kita berinisiatif dengan kedutaan untuk dibawa pulang ke Kalimantan. Pulang dibawa ke Kalimantan, Pak. 2 bulan bisa jalan bahkan lari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membawakan oleh-oleh dari teman dari Mesir untuk orang tuanya pas saya pulang di Kalimantan. Saya datang ke rumah bapaknya itu, saya kaget, banyak bercak darah, Pak. Tak kira, ini kayak model pembunuhan gitu. Darahnya dahsyat banyaknya. Itu hujan waktu itu, saya masih ingat di daerah Plehari. Singkat cerita, ternyata ada orang habis kecelakaan dibawa ke sana. Dan saya melihat pertama kali itu tulang itu patah, kaki, ini misalnya kaki, tulang itu keluar gini, Pak. Dan itu kayak kayu yang dikrek gitu. Jadi masih ada gini-gininya itu. Lah itu dimasukkan langsung, Pak. Yang pasiennya itu disumpel sama kain gitu, langsung pokoknya di kokrek nyambung gitu. Kemudian ya diperban macam-macam, dikasih crack gitu dan sebagainya. Yang terjadi adalah saya bertanya, model kayak gitu, Pak. Ada komunikasi saya dengan si ayah dari teman saya tadi itu. Berapa lama bisa jalan? Tulangnya itu patah, keluar, muncul dari kaki itu, Pak. Putih, baru tahu saya itu. Dan patah, krek. Kalau patah itu berapa lama, Pak? Bisa jalan kaki-kaki, tanpa krek penyangga, bisa jalan. Kalau patah kayak gitu. Bertahun-tahun. Apa jawaban beliau? 2 minggu lagi insya Allah bisa. Saya nanya, kok bisa? Yes, dioles-oles pakai minyak. Saya nanya, minyak apa itu? Minyak nabati, jawaban beliau. Saya nanya lagi, tentunya nggak dijawab sama beliau. Nah, orang-orang Kalimantan meyakini ada satu minyak yang memang melebihi logika kita, yang dikenal dengan namanya minyak bintang. Minyak bintang. Cuma memang ada levelnya. Ada minyak bintang yang memang untuk urut, minyak bintang yang untuk memang pijet, dan atau minyak bintang yang levelnya tinggi. Contoh kasus yang lain, kakak saya nelpon saya, Her, bisa nyarikan ini enggak? Keponakan dari bendahara salah satu televisi nasional itu mengalami kecelakaan, tangannya itu agak mau putus. Singkat cerita, bisa enggak carikan minyak bintang? Nah, minyak bintang itu menariknya sepengetahuan saya, sebatas pengetahuan saya itu adalah baru bereaksi kalau dilakukan di tanah Kalimantan, dibawa keluar itu tidak bisa. Gitu.
Singkat cerita saya bilang, oh nggak bisa, itu harus dibawa pasiennya mas, waktu nanya-nanya gini. Oh gitu tak, ya sudah. Nah, kita mengetahui fenomena-fenomena yang seperti ini tentunya banyak. Ya, memang ini agak sedikit berbeda, tapi tetap ada media yang dilakukan. Saya cuma berkeyakinan itu efeknya, pengaruhnya paling terbesar adalah dari minyaknya. Makanya kalau kita baca berita-berita itu kan pasti ada namanya minyak bintang. Coba aja dibuka beritanya Ida Dayak itu, ada minyak bintang. Nah, terkait dengan sisi, kalau sekarang berbicara lebih umumnya lagi adalah adanya pengobatan alter, dan kita mengetahui ruqyah juga pengobatan alternatif. Maka kembalikan, jangan melihat fenomena, lihat aturannya. Kalau fenomena itu benar sesuai aturan, silakan. Tapi kalau fenomena itu menyalahi aturan, maka fenomena itu jangan diimani, meskipun tampak oleh mata. Sejenak kita berdoa kepada Allah. Ini waktu yang mustajabah, doa-doa kita dikabulkan. Izin Bapak dan Ibu, nanti di tengah-tengah saya berdoa, saya akan diam. Monggo panjenengan melafalkan doa-doa terbaiknya kepada Allah. Saya ulang lagi, nanti di tengah-tengah saya akan diam. Monggo panjenengan berdoa sesuai dengan harapan masing-masing. Doa kita insyaallah mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zahabat doma'u wa batalatil uru wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Amartana bid du'a wa wa'atana bil istijabah fastajib du'ana. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang menjanjikan mengabulkan doa kami, dan ini waktu yang mustajabah, dan inilah doa-doa kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.